Oke, jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai saham BRIS, ya, saham yang heboh beberapa hari ini. Ini juga yang banyak di-request oleh teman-teman sekalian, baik di channel Instagram kami maupun email yang masuk ke kami, ya. Jadi kita akan coba bahas saham BRIS pasca merger di video kali ini. Dan sebelum kita bahas, saya ingin membagikan 5 tools analisa saham secara gratis, ya. Toolsnya apa saja? Ini ada tools template analisa saham yang dimana laporan keuangannya dalam bentuk mata uang rupiah. Kemudian ada template analisa saham dalam bentuk mata uang US dollar, ya. Ini laporan keuangannya maksudnya, ya. Kemudian ada template menghitung proyeksi dividen. Kemudian ada kalkulator averaging. Jadi kalau teman-teman mau melakukan averaging up maupun averaging down, teman-teman bisa hitung melalui tools ini. Kemudian ada juga simulasi nabung saham, ya. Ini tools yang sering saya gunakan untuk analisa saham. Jadi teman-teman silahkan download di theinvestor.id. Ini gratis, ya. Dan juga teman-teman silahkan follow Instagram kami @theinvestor.id. Ini setiap hari kita akan post konten-konten yang tentunya juga menarik, ya, untuk menambah wawasan kita semua. Nah, sebelumnya juga saya ingin menyampaikan disclaimer dulu. Jadi disclaimer-nya di sini, perhitungan yang saya gunakan itu hanyalah perhitungan sederhana, artinya hanya menggunakan rata-rata sederhana saja. Jadi tidak ada faktor X atau faktor di luar dari data saat ini, ya. Sumber data yang kami gunakan di dalam video ini adalah laporan keuangan kuartal 2 2020. Kemudian ini juga bukan rekomendasi beli atau jual, jadi teman-teman silahkan tinjau ulang analisanya karena risiko ditanggung penumpang, ya, alias risiko ditanggung pribadi masing-masing. Oke, kita mulai saja diawali dengan kinerja BRIS, ya. Nah, ini adalah kinerja BRIS per kuartal 2 2020, ya. Jadi aset BRIS ini sebesar 49 triliun. Jadi ini per juta rupiah, ya. Jadi ini angka ini menggambarkan 1 rupiahnya sebagai 1 juta, ya. Maka di sini asetnya nilai sebenarnya adalah 49 triliun. Kemudian kreditnya 36 triliun, ini kredit sebelum dikurangi dengan penyusutan, ya, atau CKPN, cadangan penyusutan kredit, ya, istilahnya seperti itu. DPK atau dana pihak ketiga itu 41 triliun, kemudian saldo labanya 261 miliar, ekuitasnya 5,2 triliun, pendapatan 1,9 triliun, laba bruto 1,2 triliun, laba usaha 206 miliar, dan laba bersihnya 117 miliar per kuartal 2 2020 ini. Sehingga kalau kita hitung lagi secara rasio keuangan, ya, maka kita dapatkan ROE BRIS itu 4,5%, kemudian LDR-nya 88%, EER atau earning to equity ratio itu sebesar 5%, dan NPM sebesar 6%, ya, NPM net profit margin. Nah, jadi teman-teman bisa lihat, ya, ini rasio keuangan, rasio kinerja dari BRIS saat ini. Nah, ROE-nya hanya 4,5%, jadi sebenarnya sangat kecil, ya, ROE disetahunkan. Jadi ini perhitungan labanya saya kalikan 2. Ya, ini termasuk kecil untuk ukuran bank, ya, bank besar. Kalau kita lihat BRI Syariah ini salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, ini termasuk kecil. LDR-nya aman, ya, karena kalau kita bicara mengenai bank, kita juga harus tahu LDR-nya. Jadi jangan sampai kredit itu lebih besar dari simpanan. Kalau kredit lebih besar dari simpanan, berarti keamanan dari keuangannya, ya, kinerja keuangannya itu menurut saya sudah bahaya. Tapi kalau di bawah 100% atau sekitar 90% itu masih oke, masih bagus. Nah, yang perlu kita soroti dua di bawah ini, ya. EER atau earning to equity ratio, saldo laba dibandingkan dengan ekuitas, itu hanya 5%. Ini artinya sangat kecil, ya. Berarti ekuitas BRIS saat ini itu bukan ditopang dari laba perusahaan sebelumnya atau dari kinerja operasional perusahaan, melainkan itu ditopang oleh aksi korporasi. Jadi menurut saya ini juga kondisinya tidak bagus. Kemudian net profit marginnya itu juga kecil.
6% ya. Jadi dari pendapatan ke laba bersih itu hanya 6%. Nah, teman-teman bisa bayangkan di sini pendapatan dari BRIS selama satu semester ya itu 1,9 triliun. Tetapi labanya hanya 100 miliar. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana uang 1,8 triliun tersebut? Berarti 1,8 triliun tersebut ya digunakan untuk biaya-biaya. Ya, artinya menurut saya ini terlalu kecil untuk seukuran bank ya. Nah, bayangkan kalau misalnya pendapatannya ini turun. Pendapatannya turun katakanlah turun 5% saja atau turun katakanlah 10% saja pendapatannya, maka bisa jadi nih BRIS ini akan membukukan rugi bersih ya karena NPM-nya yang sangat kecil ya. Nah, sekarang kita coba lihat kinerja induknya ya. Nah, ini adalah kinerja induknya yaitu BBRI. Asetnya per kuartal 2 2020 ini 1.300 triliun ya. Kemudian kreditnya 900 triliun, BPK 1.000 triliun, saldo laba 158 triliun, ekuitas 185 triliun, pendapatan 56 triliun, dan laba bersihnya 10,1 triliun. Nah, ini kita nggak bicara mengenai size-nya. Kalau size-nya ya jelas kalah BRIS ya, karena BRIS ini kan anak dari BBRI. Nah, cuman kita bandingkan dengan rasio keuangannya. Nah, ROE BBRI ya disetahunkan itu 10,9%. Kalau kita bandingkan dengan BRIS tadi ya jauh ya. Kemudian LDR-nya juga sama, sekitar 90%, artinya ini masih aman. Kemudian IIR ya, saldo laba dibandingkan dengan ekuitas 85%. Ini bagus, artinya ekuitas BBRI selama ini ditopang oleh kinerja perusahaan. Jadi setiap kali perusahaan menghasilkan laba, laba tersebut ditahan menjadi saldo laba setelah dikurangi dengan dividen, dan inilah yang menopang pertumbuhan ekuitas BBRI. Jadi ini bagus. Dan NPM-nya juga besar, net profit margin-nya juga besar, sebesar 18%. Jadi dari 56 triliun pendapatan, itu laba bersihnya sebesar 10 triliun. Jadi ini bagus ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan BRIS, walaupun sama-sama punya nama BRI, ternyata dari sisi kinerja itu BRIS masih jauh dibandingkan dengan induknya. Ya, padahal harapan ketika perusahaan itu memiliki anak perusahaan, ya kinerja anak perusahaan ini bisa menopang kinerja induknya. Tapi kalau porsinya seperti ini atau rasionya seperti ini, berarti ini kebalikan nih. BRI Syariah bisa jadi justru menyeret atau menggerogoti kinerja dari induknya kalau kinerja atau rasio keuangannya itu tidak diperbaiki. Nah, itu BRIS. Nah, sekarang kita bandingkan juga dengan bank syariah lain ya, bank syariah BUMN lain yang rencana akan di-merger, yaitu BNI Syariah ya, atau BENIS ya, kita singkat BENIS, kemudian BSM, Bank Syariah Mandiri. Nah, ini perbandingan antara aset, kredit, dan sampai laba bersih ya. Di sini BNI Syariah asetnya 50 triliun, jadi lebih besar sedikit dibandingkan BRIS. Kemudian BSM 114 triliun, artinya 2 kali lipat lebih dari asetnya BRIS. Nah, berarti kalau di sini kita bisa simpulkan ya, aset terbesar dari ketiga bank syariah ini yang akan di-merger ini adalah BSM ya, yang sebesar 114 triliun. Nah, kemudian kita lihat juga saldo laba dibandingkan dengan ekuitasnya. BNIS ya, BENIS ini lebih bagus daripada BRIS. BSM jauh lebih bagus daripada BRIS. Ya, begitu juga dengan pendapatan sampai laba bersihnya ya. Pendapatannya BSM sendiri itu 4,6 triliun, jadi 2 kali lipat lebih dari BRIS. Kemudian laba bersihnya 700 miliar ya, atau sekitar 7 kali dari BRIS. Nah, BNI Syariah sendiri laba bersihnya juga 2 kali dari BRIS. Pendapatannya padahal ya, teman-teman lihat di sini, padahal pendapatannya dari BENIS ini tidak jauh berbeda dari BRIS gitu.
Tapi BNIS bisa menghasilkan laba yang justru 2 kali lipat lebih dari BRIS. Artinya ya BNIS ini lebih efisien daripada BRIS. Dan kalau kita bandingkan dengan rasio keuangan yang lain, nah di sini kita lihat ya BNIS ini ROE setahunnya 10%, BSM 14%. Jadi sangat bagus BSM ini ya. LDR-nya BNIS sama BSM ini hampir menyentuh 100% ya. Jadi artinya BNIS sama BSM ini ekspansinya juga kenceng. Tapi ini perlu menjadi perhatian sebenarnya. Kalau ekspansi kreditnya kenceng, tidak diimbangi dengan ekspansi simpanan, bisa jadi LDR-nya akan menyentuh 100% bahkan lebih. Itu artinya ketika LDR-nya 100% atau lebih, biasanya bank syariah ini akan menerbitkan hutang berupa obligasi untuk menambal bolongnya LDR ini gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, IIR ya, saldo laba dibandingkan dengan ekuitas ya. Ini ya saldo laba dibandingkan dengan ekuitas. Nah, ternyata BNIS itu lebih bagus dari BRIS yaitu sebesar 44% dan di sini yang paling bagus adalah BSM ya, yang sebesar 66%. Dan NPM-nya, net profit margin-nya, BNIS dan BSM juga lebih bagus ya dibandingkan dengan BRIS. Oke. Jadi kalau dari rasio keuangan ini secara sepintas ya BSM dan BNIS ini akan memperbaiki kinerja BRIS ya kira-kira seperti itu. Kalau mergernya ini berjalan dengan lancar ya, kalau berhasil dilakukan. Nah, sekarang kita perkirakan kinerja BRIS setelah merger. Jadi kita gabung tadi ya, dari komposisi aset maupun laba ruginya kita gabung dari ketiga bank tersebut, maka ketemu asetnya sebesar 200 triliun, kemudian ekuitasnya menjadi 24, triliun, pendapatnya menjadi 8,5 triliun, dan laba bersihnya menjadi 1,1 triliun. Dan rasio keuangannya menjadi lebih bagus, di mana ROE setahunnya menjadi 10,8%, LDR-nya menjadi 96% karena tertolong oleh LDR BRIS ya, yang hanya 88%. IIR-nya menjadi 45%. Kemudian NPM-nya, net profit margin-nya menjadi 13%. Jadi setelah di merger, ternyata kinerja BRIS akan semakin bagus ya. Nah, di sini selain kita mengukur kinerja BRIS, kita juga perlu memperhatikan efek dilusi dari saham BRIS setelah merger ya. Nah, di sini BRIS ini sebagai surviving entity atau menerima penggabungan. Artinya apa? Artinya setelah merger, emiten hasil penggabungan di bursa tetap menggunakan kode BRIS ya atau BRIS. Jadi ketika nanti nama dari bank tersebut berubah, misalkan Bank Syariah BUMN atau Bank Syariah Indonesia ataupun yang lain, tetap kode emiten di dalam bursa itu tetap BRIS ya. Nah, kemudian ini adalah porsi kepemilikan BRIS saat ini hanya BRIS-nya saja ya, BRI Syariahnya saja ya, yaitu yang dimana saham BRIS ini saat ini memiliki 9,7 lembar saham, 9,7 miliar lembar saham ya. Oke, 9,7 miliar lembar saham, betul ya. Ini kurang titik di sini ya, kurang titik. Nah, porsi kepemilikan BRIS saat ini adalah di mana induknya atau BBRI itu memiliki 73% dari saham BRIS ini. Kemudian DPLK BRIS sendiri, jadi BRI Syariah ini juga memiliki DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan. Ini biasanya pesertanya adalah karyawan dari BRIS sendiri. Itu ternyata memiliki porsi 7% ya, 7% dari total kepemilikan BRIS. Kemudian untuk publik, saat ini publik ini porsinya sebesar 18% ya. Porsi saham beredar yang di publik itu sebesar 18%. Dan kalau kita menghitung dengan metode rata-rata sederhana saja, ketika terjadi merger, maka kepemilikan publik akan menjadi hanya sebesar 0,05% saja ya. Ini adalah efek dilusinya karena
ini tadi ya, karena ekuitas BRIS sebelum bergabung dan setelah bergabung tentu berbeda, akan lebih besar. Nah, makanya ketika ekuitasnya lebih besar, otomatis kalau kita hitung dari porsinya ekuitasnya BNI Syariah dan juga BSM Syariah, maka ketemu porsi kepemilikan BRIS sendiri itu hanya sekitar 26%. Dan 18% dari 26% itu hanya 0,05% saja. Jadi sangat kecil sekali. Biasanya sih kalau sangat kecil ini, harapannya nantinya setelah merger berhasil ya, perusahaan akan menerbitkan saham baru yang nanti juga dilempar ke publik ya, ke publik. Harusnya seperti itu. Supaya publik ini punya porsi yang lebih besar, tidak hanya 0,05% saja. Nah, tentunya kalau misalkan lembar sahamnya akan bertambah dan yang dilempar ke publik bertambah, maka perhitungannya harus dihitung ulang lagi ini ya. Harus dihitung ulang lagi. Tapi kita untuk video saat ini kita menggunakan metode rata-rata sederhana yang tidak atau yang kita anggap bahwa tidak ada saham baru yang dilempar ke publik lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi valuasi atau harga saham BRIS setelah merger itu akan seperti ini. Ekuitasnya akan menjadi 20,4 triliun. Ya, ini seperti di awal tadi ya. Nah, di sini 20,4 triliun. Kemudian jumlah lembar sahamnya akan menjadi 37,3 miliar lembar. Dengan catatan penambahan jumlah lembar saham ini dimiliki oleh BNI dan juga Mandiri ya. Jadi ini belum ada tambahan saham baru yang dilempar ke publik atau ke publik. Maka harga sahamnya di penutupan hari ini ya, tanggal 16 Oktober 2020, yang dimana harga saham BRIS ditutup di 1.395, itu mencerminkan PBV 2,6 kali, dan per dalam satu tahun itu 24 kali. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ROE yang hanya 10% dengan PBV 2,6 kali, sebenarnya sih harganya sudah termasuk mahal ya. Harganya sudah termasuk mahal. Dan juga pernya sebenarnya juga termasuk tinggi. Tetapi kalau kita lihat valuasi BBRI saat ini ya, di mana BBRI di tanggal 16 Oktober ini ditutup di harga 3.300, PBV-nya juga hampir sama, yaitu 2,2 kali dengan per 20 kali. Nah, sebenarnya ini nggak jauh berbeda ya, tetapi kalau kita lihat di sini angkanya lebih murah BBRI. Dan BBRI sendiri ya, banyak orang yang mengatakan ya bahwa di harga sekarang ini termasuk murah, karena BBRI di tahun-tahun sebelumnya, sebelum krisis tahun 2020 ini sempat menyentuh harga 4.000. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat secara valuasi di saham BRIS ini ya, sebenarnya termasuknya ini sudah mahal. Ya, nah, oke, kira-kira seperti itu. Cuman teman-teman sekalian perlu dicatat lagi ya, merger saat ini itu belum terjadi ya, karena kalau saya melihat berita lagi, saya mencari informasi lagi, proses merger itu baru diawali di triwulan 1 tahun depan, tahun 2021. Nah, maka dan misalkan merger ini berhasil dijalankan, nah, jadi saya garis bawahi lagi ya, jika merger ini selesai dan berhasil dijalankan, maka perlu diperhatikan lagi. Yang pertama adalah perubahan anggaran dasar dan ekuitas. Karena kalau saya cari informasi lagi, nanti BRIS sendiri itu akan mengubah anggaran dasarnya, kira-kira seperti itu, supaya tidak terjadi dilusi yang lebih dalam untuk saham-saham yang beredar di publik ya. Kemudian perlu kita perhatikan juga perubahan jumlah lembar sahamnya ya, karena perubahan lembar sahamnya seharusnya sih, kalau misalkan dilusinya itu sebesar yang saya ceritakan di awal tadi, di mana publik hanya menjadi pemegang 0,05%, maka untuk level perusahaan publik itu harus ditambah. Nah, maka jumlah lembar sahamnya seharusnya lebih banyak dari yang saya contohkan tadi. Kemudian teman-teman juga lihat porsi kepemilikan dari
BRIS secara keseluruhan setelah merger ya, di mana nanti pemilik dari BRIS sendiri adalah Bank Mandiri, Bank BNI, dan juga Bank BRI. Ya, itu perlu teman-teman perhatikan lagi apakah benar sesuai dengan video ini atau berubah ya. Kemungkinan besar sih menurut saya nanti akan berubah. Nah, oke, mungkin itu sekilas review mengenai saham BRIS pasca merger dari saya sendiri, Eros Perwita. Dan teman-teman silahkan share ya jika dirasa video ini bermanfaat. Ya, terima kasih sudah menonton. Tunggu video saya selanjutnya dan salam pasif income.